Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ustazah Nuni dalam materi atau mata pelajaran Bahasa Arab kelas 2. Ya, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar menulis huruf hijaiyah bersambung. Kemarin sudah langkah 1 dan 2, sudah lanjutkan langkah yang ketiga. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari huruf-huruf yang punya tubuh yang sama ketika di awal dan di tengah. Yang membedakan adalah letak dan jumlah titiknya saja. Huruf-huruf yang kita pelajari saat ini ada 5, yaitu ba, ta, sa, nun, ya. Bentuknya hampir sama anak-anak, cuman titiknya letaknya berbeda. Ba di bawah, kemudian ada ta di atas, sa, nun, 1 di atas ya, di bawah 2. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Ba ketika disambung bentuknya sama anak-anak. Ba, ba, ba. Na, 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 na. Nih, nah yang di awal, di tengah, di akhir beda, lengkungnya muncul lagi. Ya, seperti huruf awal. Kemudian sa, sa, sa yang di akhir muncul lagi. Kemudian ta sama, ta muncul. Ya, ya yang terakhir muncul. Jadi ada huruf yang di awal, di tengah, dan di akhir. Tuh, gampang ya anak-anak ya. Selanjutnya langkah yang keempat. Sudah langsung lanjutkan langkah yang keempat. Beda tempat, beda bentuk. Pada pelajaran kali ini kita hanya belajar satu huruf saja, yaitu huruf H. Huruf H di awal kata akan berbeda dengan di tengah kata. Juga akan berbentuk lain ketika berada di akhir kata. Akan berbeda lagi jika di akhir kata dan sendiri yang didahului huruf alif, dal, ro, za, waw. Ini bentuknya akan beda lagi. Nah, perhatikan perubahannya. Ini adalah huruf H. Huruf H itu mempunyai 4 bentuk. 1, 2, 3, 4. Huruf H yang di awal seperti ini. Huruf H yang di tengah. Huruf H yang di akhir. Dan huruf H yang didahului ini misah seperti bulat, itu didahului huruf alif, dal, ro, za, waw. Jadi bulat seperti ini. Ya, jadi bentuknya ada 4 anak-anak ya. Itu 1, 2, 3, 4. Awal, tengah, akhir yang terpisah. Didahului huruf alif, dal, ro, za, waw. Ya, nanti Ustazah kasih contohkan contohnya. Ini ada H yang di awal
awal ini hafaza. Oke, yang di awal Ustazah contohkan yang di awal bagaimana? Ha fa za. Ha fa za. Ini adalah yang di awal. Kemudian ada jahada. Hanya itu ada di tengah. Berarti kita nanti lihat posisi ha yang ada di tengah bagaimana? Ja, terus ke bawah. Ha-da. Jahada. Bedakan ha yang di tengah dengan yang di awal. Kemudian ada kosoha. Hanya ada di terakhir. Bagaimana bentuknya? Yang seperti bendera. Kita contohkan. Kosoha. Kosoha. Ini ha yang di akhir, anak-anak. Kemudian ada ha yang misah. Bagaimana ha yang misah? Ada contoh di sini ha yang misah adalah ini. Ustazah contohkan. Maaf ini danya nyambung. Kemudian hanya misah. Ini ha yang didahului huruf dal. Nabadahu. Oke, jadi ha itu bentuknya ada 4. Yang misah, yang di akhir seperti bendera, yang di tengah dan di awal. Gitu ya, Nana. Kemudian langkah kelima, jadi mirip S. Pada pelajaran kali ini kita juga hanya belajar satu huruf saja, yaitu huruf kaf. Huruf kaf bila ditulis di awal dan di tengah akan berubah mirip huruf S. Dan bila di akhir kata kembali seperti semula, tulis seperti huruf asalnya. Perhatikan perubahannya. Ini ada huruf kaf seperti ini. Ini adalah kaf yang di awal, kaf yang tengah, dan kaf yang akhir itu akan kembali seperti huruf sebelumnya, yaitu kaf yang seperti ini. Ini yang seperti S. Ustazah tuliskan lagi. Huruf kaf kalau di awal, kaf seperti S awal. Kalau di tengah, kaf. Kalau di akhir, kembali lagi seperti ini. SS awal, tengah, akhir. Ya, contohnya adalah di sini. Kutiba. Kafnya seperti S. Meskipun hurufnya seperti ini kafnya, kalau disambung jadi seperti S, anak-anak. S. Ini karena di awal. Terus sakata, kafnya ada di tengah, masih seperti S kita tuliskan. Sakata, harus seperti S. Nah, ini hajaka, K-nya ada di akhir. Berarti sama, enggak berubah. Hajaka. Ini baroka. Baroka, ini terpisah seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Oke, pembelajaran kita kali ini itu ya. Kemudian ada tugas dari Ustazah. Sambunglah huruf-huruf berikut ini, gunakan langkah 1, 2, dan 3. Itu tugas di halaman 5. Kemudian ada tugas di halaman 7, sambunglah huruf-huruf berikut ini. Jangan lupa gunakan langkah sebelumnya bila perlu. Dan ada tugas lagi di halaman 8, sambunglah huruf-huruf berikut ini yang terdapat huruf kafnya. Demikian anak-anakku, pembelajaran kita kali ini dicoba di rumah ya, dikerjakan. Jangan lupa nanti kirim jawabannya ke Ustazah Nunik. Tetap semangat. Oke, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.